yakni berusaha untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah serta berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal kita untuk hidup ini adalah takwa. Ya ibadallah, renungkanlah tentang dunia yang singkat ini, perhiasan yang hina banyak perubahannya. Ingatlah qadarnya. Barang siapa percaya kepada dunia, maka ia telah terperdaya. Dan barang siapa yang bersandar kepadanya, maka ia telah binasa. Singkatnya, umur dunia sesingkat umur seorang manusia. Umur seseorang dimulai dari detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, lalu hari demi hari, lalu minggu demi minggu, lalu bulan demi bulan, tahun demi tahun, lalu selesailah umur manusia itu, dan ia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dari perkara-perkara berat atau ringankah setelah kematiannya. Umur seseorang ibarat hanya sesaat dibandingkan umur sebuah kelompok. Bahkan dunia adalah kesenangan sementara, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya di dalam surah Ghafir ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Allah telah mengabarkan kepada kita tentang singkat dan sebentarnya manusia di alam kubur, hingga hari kebangkitan di mana manusia itu akan dihitung waktu yang lama di alam kubur nanti seperti hanya sesaat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Dan ingatlah akan hari yang di waktu Allah mengumpulkan mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam atau tinggal di dunia hanya sesaat di siang hari. Di waktu itu saling berkenalan, surah Yunus ayat 45. Oleh karena itulah umur hanyalah sesaat. Apa yang kita persiapkan untuk umur yang hanya sesaat ini? Sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang melakukan amal-amal soleh dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan meraih keridhaan Allah, dan celakalah orang-orang yang mengikuti syahwatnya serta meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wahai orang-orang yang kesehatannya ia gunakan untuk selalu bermaksiat kepada Allah. Wahai orang-orang yang waktu kosongnya banyak sia-sia. Wahai orang-orang yang terfitnah dengan hartanya sehingga binasa. Wahai orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sehingga ia terjatuh. Wahai orang-orang yang tertipu dengan masa mudanya sehingga ia lupa bahwa ia akan tua dan mati. Wahai orang-orang yang berani terhadap Tuhannya karena merasa panjang umurnya dan tinggi angan-angannya sehingga tiba-tiba kematian datang menghampirinya, maka kapan lagi akan kembali ke dunia jika kematian datang menghampirinya? Di dalam hadis Rasulullah SAW, Ulkuru harimal ladzat, ingatlah penghancur kerajaan, karena tidaklah ia mengingat kematian di dalam sesuatu yang banyak kecuali akan menjadikan yang banyak itu menjadi sedikit, dan tidaklah disebutkan kepada yang sedikit itu kecuali menjadikannya terasa banyak. Maksudnya, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka semakin sedikitlah dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang sedikit
bahkan tidak pernah akan mengingat kematian, maka dia akan semakin berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat akan kematian, karena mengingat akan kematian merupakan jalan lain kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafur